here's an interesting geography quiz. Oh, I love geography. Ask me the question. Sure. First question, which country is larger, China or Canada? I know Canada is larger than China. Okay, next. What's the longest river in the Americas? I think it's Mississippi. Okay, here hard one. Which country is more crowded, Monaco or Singapore? I'm not sure. I think Monaco is more crowded. Okay, one more. Which South American capital city is the highest? Lagos, Quito, or Bogota? Oh, that's easy. Bogota is the highest. Okay, great. Hi everyone, so welcome back. Today we are going to talk about comparison with adjective, perbandingan dengan menggunakan kata sifat. Nah, maybe guys, most of you already similar to degree of comparison atau perbandingan ya. Sebenarnya degree of comparison ada 3 macam, positif, komparatif, sama superlatif. Kalau positif membandingkan hal yang sama, komparatif membandingkan 2 hal, ada yang dibandingin 2 hal. Kalau superlatif membandingkan banyak hal, lebih dari 2 hal. But today we're just going to be focused on degree of comparison yang komparatif. Comparison with adjective, alright? Terus kapan sih kita pakai ini dalam speaking, teman-teman? Nah, kita pakai ini dalam speaking ketika teman-teman mau membandingkan 2 hal atau sesuatu hal. Misalnya nih, Maria lebih cantik dari Mario. Siapa sih yang lebih cantik, Maria atau Mario? Nah, itu kan membandingkan kecantikan si Maria dan Mario ya. Maka kita bisa pakai ini dalam speaking, teman-teman. Let's take a look. Perubahan adjektifnya juga ada, teman-teman. Adjektif, komparatif, superlatif. Kalau komparatif itu artinya lebih karena dia membandingkan 2 hal ya. So, ini lebih. Kalau superlatif kan membandingkan banyak, lebih dari 2 hal, maka dia artinya paling di sini. Nah, let's take a look perubahan adjektifnya, teman-teman. Long, longer, the longest. Ini kalau diartiin panjang, lebih panjang, paling panjang. Next, big, bigger, the biggest. Besar, lebih besar, paling besar. Terus ini ada juga famous, more famous, the most famous. Terkenal, lebih terkenal, paling terkenal. Nah gitu. Let's be focus on comparative only. Kita fokus ke komparatif aja ya. Ini kenapa sih pakai kok ini pakai more? Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Ketika adjektifnya itu terdiri dari 1 syllable aja atau 1 suku kata aja kayak big, 1 suku kata ya, maka tinggal nambahin tuh. Bigger, tall jadi taller, cheap jadi cheaper, seperti itu teman-teman. Tapi kalau dia kata atau adjektifnya itu terdiri dari lebih dari 2 atau 1 syllable kayak famous kan 2 syllable tuh ya, maka kita pakainya more di situ. More famous, bukan famouser ya. Ingat, kalau lebih dari 1 suku kata kita pakainya more. Lagi expensive, 3 suku kata, maka kita pakai more expensive. Beautiful, ada 3 suku kata, kita pakai juga more beautiful. Jadi itu bedanya ya teman-teman, kapan kita pakai dan kapan kita pakai more. Ada juga nih 1 adjektif yang dia irregular, berubahnya tidak beraturan, kayak good bukan gooder komparatifnya ya, tapi better. Terus superlatifnya nanti jadi the best. Alright, mari kita lihat contohnya aja langsung. Which waterfall is bla bla bla, Niagara or Victoria Falls? Air terjun mana sih yang lebih tinggi, Niagara atau Victoria Falls? Kira-kira what is the answer guys? Lebih tinggi. Komparatif berarti ya pakainya higher. 1 suku kata ya, high, jadi higher. Tinggal nambahin aja. Contoh kedua, which city is bla bla bla, Hong Kong or Kairo? Kota mana sih yang lebih padat penduduknya, yang lebih ramai? Lebih komparatif. Crowded terdiri dari 2 suku kata kan ya.
Berarti ini apa nih? Jadi more crowded atau crowdeder? Alright, more crowded karena dia terdiri dari dua suku kata, right? More crowded. Nah, that's it teman-teman. Alright, now let's take a look another example. Here we go. Which country is larger, Canada or China? Negara mana sih yang lebih besar, Kanada atau China? Maka jawabannya adalah Canada is larger than China. Kanada lebih besar daripada China. Nah, ini teman-teman yang harus diperhatikan juga. Ketika teman-teman membandingkan sesuatu, maka harus ada than di sini dalam bentuk positif ya. Kembali ke contoh awal saya tadi, Maria is more beautiful than Mario. There is always than dalam kalimat positifnya ya. Alright. The next example. Which city has the largest population? Tokyo, Mexico, or Sao Paulo? Ini membandingkan tiga hal, lebih dari dua. Berarti kita pakainya komparatif atau superlatif? Alright, superlatif. Maka dia pakainya jawabannya di sini. Tokyo has the largest population of the three. Maka ini nanti artinya Tokyo memiliki populasi yang terbesar, yang paling besar dari tiga kota tersebut. Alright. And then the next example. What is the most beautiful mountain in the world? Apa sih gunung tercakep terbagus di dunia? Terbagus, superlatif, komparatif. Paling bagus, superlatif, right? So the correct answer is, I think Mount Fuji is the most. Makanya dia pakai the most di sini. The most beautiful in the world, like that. Alright. So that's all guys. Mari kita summarize lagi. Ingat-ingat kalau dia superlatif dia pakainya yang the most, the selalu diawali the dan artinya paling. Kalau dia komparatif maka artinya lebih. Biasanya dia pakai atau pakai more. Alright. Satu contoh lagi misalnya, adikku lebih baik dari saya. Jadi itu gimana? My brother is better than I am. Alright, so that's all for today. Thank you and see ya. Well guys, today we are going to learn about pronunciation in questions of choice. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya pronunciation dalam pertanyaan yang menyatakan sebuah pilihan. Pronunciation di sini apa? Pronunciation itu adalah cara membaca yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Tidak hanya cara membacanya saja, tapi hari ini juga kita membahas tentang bagaimana intonasi yang benar ketika kita mau memberikan pertanyaan yang menyatakan sebuah pilihan. Oke, contohnya dalam bahasa Indonesia, minuman apa yang lebih Anda sukai? Jus atau teh? Nah, dari situ kita bisa menjelaskan bahwa intonasinya pasti berbeda. Ketika Anda pengen menyatakan pertanyaan atau sebuah pilihan yang pertama, jus, berarti harus menggunakan raising intonation. Menggunakan intonasinya naik. Tapi kalau mau bilang teh untuk pilihan terakhirnya berarti using drop intonation, berarti intonasinya harus turun. Seperti itu. Okay, now I'm going to give you example in English. Okay, sebelumnya you have to understand first. Jadi harus dipahami dulu yang sudah saya tulis di sini. Di sini ada panah. Kalau panahnya turun berarti cara membacanya atau intonasinya turun atau drop intonation. Kalau arah panahnya ke atas berarti using raising intonation, berarti intonasinya naik. Yang terakhir adalah ada panah turun lagi, berarti using drop intonation, berarti harus turun intonasinya. Okay, listen to me and then you can repeat. Which country is larger? Canada or China? Dari sini negara mana yang lebih luas? Kanada atau China? Dari sini teman-teman bisa membedakan atau masih bingung untuk membaca dengan intonasi yang benar?
ketika memberikan pertanyaan yang berhubungan tentang pilihan. Di sini ada sedikit berbeda teman-teman. Yang untuk nomor 1 sama nomor 2 ini, dia menyatakan hanya ada 2 pilihan. Kalau yang nomor 3 dan nomor 4, contoh dalam memberikan pertanyaan yang memiliki lebih dari 2 pilihan. Oke, pasti intonasinya juga berbeda. Oke, now let's repeat after me again. For number 1 and number 2. Which country is larger? Canada or China? Please repeat. Which country is larger? Canada or China? Okay, and the second. Listen to me and then you can repeat. Which city is more crowded? Hong Kong or Cairo? Again, which city is more crowded? Hong Kong or Cairo? Oke, now yang nomor 3 sama nomor 4 saya akan jelaskan dulu karena panahnya akan berbeda dan intonasinya pasti berbeda juga karena menanyakan lebih dari 2 pilihan. Di sini ada 3 pilihan, saya kasih contoh. Berarti untuk pilihan yang pertama, you use raising intonation. Untuk pilihan kedua, you use raising intonation again. The last choice, pilihan terakhir menggunakan drop intonation. Jadi turun untuk yang terakhir tetap. Pilihan pertama menggunakan raising berarti naik. Pilihan kedua menggunakan raising juga berarti harus intonasinya naik juga. Yang terakhir turun. Oke, listen to me and repeat after me. Which city is the most expensive? Tokyo, London, and Moscow. Again, which city is the most expensive? Tokyo, London, and Moscow. Okay, and the last example. What is the deepest ocean in the world? The Pacific, the Atlantic, or the Arctic? Okay, again. What is the deepest ocean in the world? The Pacific, the Atlantic, or the Arctic? Oke, dari sini teman-teman bisa memahami. Keep trying and see ya. Hello everybody, well for today I'm going to explain about question with how. Nah, gimana sih caranya buat pertanyaan itu dengan menggunakan kata how? Biasanya how itu diartikan sebagai bagaimana, menanyakan keadaan nih, bagaimana situasi dan sebagainya. How ketika dia tidak diikuti apa-apa, dia pasti langsung bertemu dengan auxiliary. How bertemu dengan auxiliary karena dia merupakan pertanyaan. Contoh nih, how is your journey? How is your journey? Wow, I have an amazing journey. Itu ketika how-nya itu menanyakan bagaimana nih journey kamu, perjalanan kamu tuh kayak gimana sih? Nah, tapi beda lagi teman-teman, ternyata how itu juga bisa diikuti oleh adjective. Maka dia maknanya itu bisa menjadi berapa, seberapa. Nah, for example, how far is New Zealand from Australia? How far? Jadi adjektifnya itu diletakkan setelah how dan sebelum auxiliary. Seberapa jauh? How far is New Zealand from Australia? Nah, maybe it's about 2,000 kilometers. Nah, mungkin seperti itu ya jawabannya nanti. Nah, terus selanjutnya nih kalau kita mau menanyakan Singapura itu sebesar apa sih? Kita bisa pakai how big is Singapore? How big is. Nah, setelah how diikuti adjektif lalu is. Lanjut lagi nih kalau kita mau menanyakan ketinggian dari gunung apa gitu. Contohnya, how high is Mount Cook? How high is Mount Cook? Nah, maybe it's about 3,000 meters high. Mungkin ya 3.000-an lah kalau nggak salah. Kalau kita mau menanyakan tentang seberapa dalam sih, kita bisa pakai how deep is the Grand Canyon? How deep?
Lanjut lagi, kalau kita mau tanya panjangnya sungai Mississippi nih, kita bisa pakai how long is Mississippi River? How long is Mississippi River? Satu soal, kalau kita mau menanyakan tentang air terjun Niagara. Niagara Falls is 52 meters or 170 feet high. Di sini kita ada kata high nih, berarti kita tanya ketinggiannya air terjun Niagara tuh seberapa sih? Kita bisa pakai how. Setelah how dia diikuti oleh adjective. How high? Setelah itu auxiliary. How high is Niagara Falls? How high is Niagara Falls? Seberapa tinggi sih air terjun Niagara tuh? Nanti jawabannya bisa Niagara Falls is bla bla bla. Itu nanti jawabannya Niagara Falls tuh berapa tingginya. Oke, everybody, itu tadi tentang penjelasan how to use question with how. Gimana sih caranya buat question dengan menggunakan kata how. Thank you everybody.